wabarakatuh. Dalam sesi ini kita akan bahas tentang manipulasi langsung dan lingkungan maya. Manipulasi langsung atau direct manipulation itu adalah representasi visual dari dunia aksi terhadap objek yang terlihat langsung hasilnya, ya, cepat, dapat incremental atau dapat dibatalkan. Ya, menggunakan pemikiran analogis, ya, menganalogiskan antarmuka ke aksi dunia nyata. Jadi seperti kalau kita membuka handphone, terus ada foto, terus kemudian kita zoom, kita menggunakan dua jari tersentuh dengan layar, terus langsung membesarkan. Nah, itu langsung hasilnya kelihatan dan langsung zoom. Nah, itu salah satu contoh manipulasi direct langsung. Biasanya menggunakan Windows, icon menu, pointing device kayak seperti mouse dan sebagainya. Ya, diterapkan. Selain itu sebenarnya tidak hanya untuk menggunakan Windows, ya, dan sebagainya. Bisa juga diterapkan di pengguna tunanetra misalnya. Penggangguan penglihatan, jadi menggunakan kombinasi perangkat dan perangkat lunak untuk mendeteksi gerakan dan suara. Ya, contohnya tadi kalau Windows menyeret dengan mouse windownya, ya, untuk membesarkan atau mengecilkan. Nah, kelebihannya adalah dari manipulasi langsung ini kompatibilitas atau kendali tampilannya lebih baik, ya. Sedikit sintak, tidak ada ketik mengetik, banyak mencegah kesalahan. Jadi kalau ada salah langsung ada informasinya, lebih cepat dipelajari dan mudah diingat, dan mendorong kita melakukan penjelajahan kalau misalnya di web misalnya kita gunakan. Nah, kekurangannya memakan banyak sumber daya. Jadi kalau kita menggunakan Windows, otomatis ya PC-nya harus lebih bagus, ya. Ada beberapa yang memang menyusahkan, jadi harus klik cepat seperti itu. Nah, makro tidak digunakan sering dia. Nah, sulit dicatat atau telusuri biasanya karena klik-klik langsung cepat, ya. Nah, digunakan oleh penglihatan terganggu, sulit, ya, seperti buta warna, itu juga akan mempengaruhi. Nah, contoh-contohnya adalah ya seperti word processor, ya, spreadsheet, spatial data management yang Anda bisa lihat seperti maps, ya, video games, computer aided design, atau misalnya contohnya AutoCAD, Office Automation. Kayak PC ini udah Office Automation. Nah, pada word processor ini menganalogikan sebuah layar ke sebuah kertas yang bisa ditulis. Dia menampilkan halaman penuh, itu dah, menampilkan dokumen dan bentuknya seperti apa yang akan dicetak, ya. Ada kursor terlihat, jadi seperti kita menggunakan pensil, ya. Mengendalikan kursor dengan jelas secara fisik dan alami, intuitif, artinya setiap pergerakan kursor langsung kelihatan, ya. Ada icon-iconnya menampilkan hasilnya dengan segera. Kalau kita klik sesuatu muncul segera. Respon tampilan yang cepat dan tepat, ya, dan bisa dikatakan. Nah, perkembangan dari word processor akhirnya tidak hanya untuk menulis, ya, tapi sampai menggunakan atau integrasi grafik, spreadsheet, animasi foto dalam badan dokumen bisa ditampilkan situ. Terus berkembang sampai dengan seperti publishing software, ya, Adobe PageMaker, Corel, ya, untuk presentasi misalnya PowerPoint, Hypermedia, untuk nah, kemudian perlengkapan makronya diperbaiki, ditambah-tambah dengan fungsi yang lain, spelling checker, grammar checker, document assembler, ya, untuk Microsoft Office Wizard untuk membuat dokumen secara wizard. Jadi perkembangannya makin cepat dan makin macam-macam. Nah, selanjutnya muncul juga spreadsheet yang tadinya ya, hanya untuk mengetik, sekarang spreadsheet. Nah, ini lembar kerja dalam bentuk tabel, ya. Ada spatial data management atau maps, ya.
mempresentasikan data spasial dalam bentuk peta. Jadi layar ini dalam bentuk peta, ya, sebuah peta. Tapi data-datanya langsung ada di komputer. Kemudian video game, aksi visual, membangkitkan minat untuk bermain, mengenalkan layak sebuah permainan. Kemudian computer aided design yang tadi kita sebutkan sebagai alat perancangan dalam bentuk grafis. Jadi menganalogikan layar dari meja gambar. Jadi meja gambar dianalogikan ke dalam sebuah layar. Nah, office automation ini seperti analogikan komputer sebagai meja kerja. Ya, ada macam-macam di sana. Nah, karakteristiknya ada masalah-masalah di manipulation, direct manipulation ini bisa terlalu lebar ya, terlalu melebar, jadi tidak fokus jadi akhirnya. Nah, ini juga ada mempelajari arti komponen representasinya, terus bisa menyesatkan. Jadi seharusnya kita fokusnya kemana, dengan adanya visual malah mencoba-coba mengetik keyboard bisa jadi lebih cepat kadang-kadang. Ya, daripada klik perintah terus ini pakai klik keyboard langsung jalan. Ya, selain masalah ada sifat-sifat yang menguntungkan ya. Pemula dapat belajar dengan cepat, ahli bisa bekerja dengan cepat, pemakaian intermittent data mempertahankan konsep operasional, jadi bisa menunggu dan sebagainya. Kesalahan jarang dibutuhkan pesan-pesannya ya, langsung aksinya dibatalkan. Tidak tegang ya karena lebih gambar-gambar dan percaya diri dalam menguasai sistem. Kalau pakai tulisan kan harus menghafal, nah ini enggak. Nah, kemudian ada pemikiran dari direct manipulation, ada pemikiran visual dan icon. Tadinya kan, nah ini icon-icon itu udah dari tahun 1972 udah mulai muncul ya, oleh Rudolf Arnhem. Nah, adalah visual pemikirannya adalah Windows, icon, mouse, pull down menu. Dulu masih menggunakan pull down menu. Nah, icon adalah gambar, simbol yang mewakili satu konsep. Ya, jadi kalau misalnya di direct manipulation, kalau kita mau menghapus file misalnya, langsung dikirim ke gambar tempat sampah. Nah, itu seperti itu. Icon itu tempat sampah tadi menggambarkan suatu visualisasi dari tempat sampah untuk menghapus suatu file. Jadi seperti kantor saja melempar sampah ke tempat sampah. Nah, ada juga manipulasi langsung untuk remote-nya. Perintah dapat diperskan dari jauh jika antar muka pemakai memadai dapat dipakai. Ya, saat ini mungkin telemedicine, ya, perawatan medis selalu melalui perawatan saluran komunikasi, seperti langsung misalnya. Jadi menggunakan alat dikontrol jarak jauh, tapi menunya langsung manipulasi ke alat tersebut. Nah, manipulasi langsung ini ada kelemahan seperti penundaan waktu karena kelemahan dari transmisi atau operasi. Jadi kalau menunggu, jadi tidak langsung, ya kelemahannya tadi kalau manipulasi langsung dapat hasilnya. Ini ada penundaan waktu. Nah, kadangkala umpan baliknya tidak lengkap atau membutuhkan berbagai sumber intervensi mungkin saja. Ya, intervensi ini biasanya untuk yang menggunakan radio dan sebagainya. Nah, kita lanjut ke lingkungan maya. Lingkungan maya ini kita sebut juga virtual reality ya. Adalah lingkungan buatan yang diciptakan dengan hardware dan software yang dipresentasikan kepada pemakai dengan cara sedemikian sehingga lingkungan tersebut tampil terasa seperti lingkungan aslinya. Jadi simulasinya dari lingkungan ya. Jadi bisa juga sebagai lingkungan sebenarnya yang ditiru atau benar-benar disimulasikan, atau hanya lingkungan maya benar-benar yang dibuat. Nah, contohnya untuk simulasi pilot atau pelatihan pertempuran. Nah, ini lingkungan yang mendekati lingkungan yang sebenarnya. Nah, yang
maya betul seperti di game ya, game virtual reality game. Nah itu benar-benar maya dibuat. Nah yang kedua di dalam lingkungan maya itu ada augmented reality ya, istilah yang digunakan untuk menggabungkan antara dunia nyata dan dunia virtual. Jadi dibuat oleh komputer. Jadi sehingga seolah-olah kalau kita udah masuk ke dalamnya seperti di dalam dunia nyata saja. Ya. Jadi sebenarnya benda maya 2 dimensi atau 3 dimensi dimasukkan ke dalam lingkungan nyata 3 dimensi, yaitu dalam waktu yang sama ya, nyata. Jadi sebenarnya augmented reality ini adalah menambahkan, melengkapi lingkungan nyata dengan dunia nyata. Jadi kalau misalnya dalam lingkungan maya kita menyentuh suatu benda, muncul ada informasinya. Nah seperti itu, informasinya kan secara ini sebenarnya dunia maya ya, itu seperti itu, sehingga dijadikan satu. Nah augmented reality ini menambahkan, melengkapi lingkungan, terus benda-benda tadi yang sebenarnya tidak dapat diterima oleh dengan indera sendiri itu bisa muncul ya. Jadi misalnya simulasi menembus, menggambarkan kalau misalnya kita menggunakan kamera inframerah, nah disimulasikan, nah seperti itu. Nah ini juga augmented reality bisa membantu persepsi interaksi menggunakan dengan dunia nyata. Misalnya kalau kita melakukan sesuatu atau menyentuh sesuatu terus kemudian itu akan bereaksi, maka kita bisa melakukan simulasi dulu reaksinya atau saat ini yang terjadi akan apa. Jadi seperti itu. Jadi persepsi yang dibuat oleh sistem komputer. Nah lingkungan tadi augmented reality bisa digabung dengan namanya situational awareness. Nah ini informasi tentang dunia nyata dengan deteksi pergerakan atau lokasi. Jadi pemahaman informasi peristiwa tindakan sekitar kita berdampak pada situasi kita saat ini atau perubahan yang akan terjadi di masa depan. Jadi bisa membayangkan ya, kalau kita menggunakan tambahan fasilitas ini, maka kita bisa merepresentasikan apa yang akan terjadi. Nah ini digunakan lingkungan yang berubah dengan cepat dan resiko tinggi. Keputusan buruk bisa memiliki konsekuensi serius. Jadi misalnya di bidang kesehatan, misalnya ada simulasi tentang operasi katarak. Kalau misalnya kita salah melakukan operasi, maka terjadi pendarahan atau apa, nah itu bisa disimulasikan. Nah seperti itu. Jadi ada situational awareness-nya, jadi ada pemberitahuan. Jadi kalau misalnya dilakukan, jangan dilakukan misalnya, atau silahkan lakukan ini, nanti prediksinya seperti ini. Kita lihat di film-film banyak ini contohnya seperti ini. Nah dari lingkungan ini, lingkungan maya ini ada beberapa hal yang menunjang keberhasilan ya. Visual display-nya ya, seperti head mounted display-nya, teknologinya ini kalau tidak bagus ya tidak bisa membantu. Ada posisi head position, hand position sensing-nya, jadi ke sarung tangan. Terus ada feedback-nya langsung terasa, misalnya ada bau ya, ada suara, sensasi getaran ya, ada suhu ya, dan sistemnya sendiri, kecepatan untuk merespon dari pergerakan tadi. Nah seperti itu. Kalau itu secara teknologi bisa didapat, ini akan mendukungnya. Bagaimana dengan hubungan dengan direct manipulation? Nah seperti contohnya kita lihat di film Iron Man, kita mengoperasikan komputer dengan gerakan-gerakan. Nah seperti itu. Jadi ada mayanya, ada direct manipulation-nya. Nah seperti itu contohnya ya. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.